menamakan acara ini break time gitu, karena beda banget sama kelas-kelas yang biasa saya ikuti. Biasanya kan lebih formal, lebih tegang. Alhamdulillah ya, jadi break time ini ternyata terutama untuk business owner ya ternyata sangat dibutuhkan ya untuk merefresh kembali gitu kan. Semuanya sih ya, hampir semua setiap materi yang disampaikan oleh Mas Aris benar-benar relate dalam kehidupan bisnis saya. Dan di sini kan juga tidak hanya menyangkut tentang bisnis ya, tapi juga pribadi. Masya Allah, dari perjalanan workshop break time batch pertama, kedua, dan ketiga, ini selalu ada experience baru, selalu ada pengalaman baru, cerita-cerita baru, dan juga pendalaman dari materi yang sudah ada, dari framework yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Konsep break time batch yang ketiga ini secara materi kita ada satu penekanan pada input, bagaimana para peserta itu bisa memberikan input untuk bodinya, untuk tubuhnya, untuk mindnya, untuk pikirannya, dan juga untuk soulnya, untuk jiwanya. Jadi di sesi yang pertama, di hari yang pertama itu kita banyak mengurai tentang bagaimana meningkatkan kesadaran, bagaimana menata intention, dan terus bagaimana kemudian kita menciptakan ritual atau habit baru yang itu adalah bagian dari break time itu sendiri yang membuat orang menjadi damai dan mengaktifasi ya pikiran neokorteksnya atau human brain-nya menjadi lebih kuat sehingga kemudian bisa mengendalikan pikiran-pikiran bawah sadarnya. Saya mikirnya juga memang ya kayak istirahat ya dari hiruk pikuk pas segala macam, ya berhenti meninggalkan pekerjaan. Cuman memang selama ini break time yang saya lakukan itu selalu terdistract sama pekerjaan, dan saya jadi belum pernah merasakan break time yang benar-benar break time seperti saat di sini loh, seperti itu. Seneng banget panitianya, support full, juga materinya juga ini sih kayaknya original banget yang nggak didapetin di kelas-kelas lain, karena kan biasanya bagaimana cara menaikkan omset, bagaimana cara menaikkan penjualan, bagaimana cara menaikkan pelayanan. Nah di sini para pengusaha dituntut rileks, menaikkan kualitas diri dengan sebaik-baik agar menjadi pribadi yang lebih baik. Di hari yang pertama juga ada hal yang baru yang tidak dikerjakan di batch sebelumnya, yaitu kita tea break ya, tea break. Jadi kita minum teh bareng-bareng dan saya, Ibu Mulyani, kemudian melayani para peserta, menuangkan teh untuk para peserta dan juga melibatkan para tim atau panitia untuk melayani peserta. Di sesi malam seperti biasanya ada Ibu Mulyani yang menjelaskan tentang kisah beliau, wisdom beliau, pengalaman beliau,
membangun Dia Bakery dari awal, ya perjuangan beliau yang sangat luar biasa yang syarat dipenuhi dengan rintangan, halangan, dan cobaan hidup. Tapi terus kemudian beliau bisa melewati itu semua dan kemudian tampil menjadi sosok yang sangat powerful. Bangkrut. Jadi saya pernah jualan ikan asin, pernah jualan mie ayam, jual bakpao, jual plastik-plastik. Kalau ada ilmu sedikit yang bisa saya tularkan, saya punya pengetahuan sedikit yang bisa jadi map buat anak-anak di Dea. Di hari yang kedua, kita ada sesi di pagi hari. Kita ada yang namanya alertness exercise, jadi pelatihan untuk menciptakan keterjagaan atau alertness. Bagaimana seorang bisa berzikir dengan kehadiran hati, berzikir dengan keterjagaan. Dan kita melihat beberapa peserta yang mulai belajar tentang alertness exercise ini, ya mengalami psychic pain, mengalami fisik pain gitu ya, rasa nggak nyaman dan sebagainya. Itu sesuatu yang dicari untuk kemudian kita menciptakan sebuah habit dan kebiasaan baru. Kata-kata itu Yang capek istirahat. selesai nggak selesai dikumpulkan. Kita mau ke Lembah Bromo, cuman ada yang beda. Jadi ke Lembah Bromo nanti ada sungai. Nah kita masuk ke sungai, kita menyusuri sungai. Setelah itu kita bersama-sama ke lokasi ya di Lembah Bromo, di sekitar Lembah Bromo. Kita ada destinasi baru, kita ke lokasi pertanian di mana di sana ada selada air atau orang Jawa bilang sedair, dan banyak sekali kucuran-kucuran di situ. Udara yang sangat sejuk dan para peserta menikmati pemandangan hijau yang sangat luar biasa yang dipadukan dengan air yang sangat berlimpah dan yang sangat jernih. Kameranya nyala deh. Air. Jualan air. Kita lagi di Lembah Bromo bersama ownernya. Setelah itu kita ada sesi yaitu namanya The Power of Circulation. Ya, kita lakukan sirkulasi, kita
turun ke sungai, kita mandi air, bukan mandi air, kita main air di sana. Kemudian kita menikmati bagaimana suara-suara dari air dengan kucuran yang sangat deras ya, dengan suhu air yang sangat dingin yang kemudian itu bisa menyejukkan tubuh kita. Ya walaupun kakinya aja yang dimasukkan dalam air, tapi rasanya ke seluruh tubuh itu menjadi dingin, menjadi sangat bahagia. Gimana airnya? Dingin, seger. Alhamdulillah ya, jadi break time ini ternyata terutama untuk business owner ya ternyata sangat dibutuhkan ya untuk merefresh kembali gitu kan, menumbuhkan alam bawah sadar kami ya. Alhamdulillah tidak hanya materi-materi formalistik tapi kan ada materi-materi spiritual gitu kan yang memang itu diperlukan ya. Dan kemudian kita melanjutkan ke Lembah Bromo, ya kita sharing-sharing di sana. Egois dengan apa? Dengan sesuatu yang kita dapat. Jadi ada waktu itu kalau banyak kita ada jalan kaki pagi hari, itu juga pengalaman. Dan kemudian kita kembali untuk sarapan dan melanjutkan materi yang berikutnya tentang praktek journaling, tentang pages, tentang bagaimana kita mengisi break time kanvas yang sudah diberikan oleh panitia. Teman-teman semuanya, saya berharap bahwa acara break time ini bisa menjadi panduan buat banyak orang untuk menemukan magic-magic di dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah banyak sekali para alumni yang riset, para alumni yang kemudian membawa saudaranya, membawa teman-temannya untuk ikut di acara break time. Dan bahkan di break time 3 ini banyak yang nggak kebagian seat yang harus ikut di break time yang batch keempat yang insya Allah akan dilaksanakan di akhir bulan Juni. Setiap 2 bulan kita break time bersama. Harapan saya semoga acara ini bisa semakin meningkatkan kesadaran banyak orang, bukan hanya sekedar workshop tapi menjadi sebuah social movement untuk orang menjadi lebih baik, untuk orang menjadi lebih berkesadaran. Demikian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.